Halo. Jadi kita bikin akun YouTube. Iya, Biar iseng. kita kelihatan kayak content creator. Jadi kita memperbanyak platform. Jadi gitu deh. Iya, jadi nama aku Farhan. Ini Sania. iya, udah kenal lah ya? Belum. Iya, jadi Sok terkenal. enggak lah, anjir. Jadi kita di konten pertama ini Q&A. Soalnya kalau kita lihat konten creator lain di YouTube soalnya ngomongnya bikinnya gitu. Iya ya. Kalau video Kayak- pertama pasti Q&A. Betul. Terus kita udah punya tim tahu, ada satu namanya Aldo. Ntar Aldo in frame ya. Soalnya Aldo yang ngedit juga. Udah asalnya memang nggak lucu kadang-kadang. Jadi kemarin kita udah nanyain ke Penonton, pemirsa. penonton di Instagram ya kan. Ada beberapa pertanyaan yang mau kita jawab hari ini. Aku mulai dulu kali ya. Boleh nggak? Iya, bisa nggak usah gini? Oh ya. Pertama kenal dari mana? Ada yang nanya nih. Ini aku screenshot nanti untuk di layar kali gitu ya. Ya nggak usah dikasih tahu sama pemirsa. Oh iya iya, ya udah Kan kelihatan jokesnya, Do. di-cut aja Do, di-cut aja. Jangan di-cut. Dari Holy Agnesia. Dari Holy Iya. Agnesia. Pertama kenal di mana? Jawab. Pertama kenal Sania dari TikTok. Jadi kan aku di TikTok itu ada komunitas namanya TikDok. Jadi kumpulan dokter-dokter yang ada di TikTok kan yang sering ngasih edukasi. Nah, kebetulan TikDok itu sempet ada ketemuan dan Sania ikut. Nggak tahu gimana ceritanya Sania bisa ikut. Padahal dia bukan dokter. Ya orang pasien. Oh iya. Jadi Aku pas boleh kita ketemu, itu ya pertama kali kita ketemu kan? Iya. Ya, kita ketemu di situ, terus kenalan. Terus gimana ya ceritanya kita bisa lebih deket ya? Nggak gini. Jadi dulu tuh Farhan badannya gede banget, ini jujur aja say. Astagfirullah. Iya, ya kan dulu masih Ya nggak gede-gede. banget, ya gede, Nggak tapi gede, nggak. sterak yang kayak nge-gym banget gitu, Bi. Oh Kamu iya. ingat nggak? Maksudnya berotot. Iya, sumpah bener. Gua Iya. kadang-kadang mikirnya ini dokter apa binaragawan. Gede banget say kayak Dera gitu nih. Iya ya dulu ya kamu. Iya. Terus udah kayak gitu datang. Waktu itu kita makan di Haidila. Waktu itu kan aku dekatnya sama Niko. Oh iya, benar. Bukan dekat gebetan, gengs. Gua Dekat teman, temenan aja. sama Aiman juga kan? Iya. Tapi Aiman nggak ada ya pada saat itu? Ada. Oh ada juga. Oke, lanjut. Sedikit sih. Ininya penglihatan. Iya. Terus. Udah. Mengingat. Apa otaknya apa? Nah, ya, Iya. terus udah kayak gitu. Halo Farhan. Duh, nggak penting lagi dong, ikutin gitu ya. Masa sih? Halo, gitu kan. Terus udah nih di luar, ini Haidila UGI ya. Terus di luar, nggak tahu aku deket dia ya. Kan dia lagi duduk gitu. Nah, aku kan berdiri. Tiba-tiba tangan gue dipegang gini. Masaan? Iya. Kapan? Iya, Bi. Nggak ada deh kayaknya. GR banget, sumpah. Masa tangannya langsung dipegang gini. Terus? Terus kayak, nih orang kenapa ya? Aku bilang gitu. Enggak, tapi beneran tiba-tiba langsung dipegang gitu. Oke, Nggak terus? dipegang gini sih kayak, dia tuh suka gini-giniin orang. Gini, Oh. ntar lagi paling Aldo yang gini-gini. Oh, takut banget. Aldo langsung, besok gue nggak datang lagi nih. Habis itu kita langsung lah main ke tempatnya Niko. Bareng sama Oh rame iya, tuh. benar. Niko, gue, Iya. dia. Terus Terus ada Hasfi, ada Dava. Iya, gitu iya, kan. betul. Nah, terus pulang. Ini kenapa jadi lo yang cerita? Ya kan nggak apa-apa. Oh, Terus iya. pulang. Terus kenalan apa segala macam. Terus udah akhirnya temen nggak tahu. Enggak, itu terus deketnya. sempat kita apa tuh namanya mau ketemuan di Starbucks nggak sih? Iya, Starbucks. Iya, awalnya aku nggak Ingat. bisa. Awalnya aku nggak bisa kan, aku bilang bukan nggak bisa apa ya? Awalnya kayak Kamu baru keluar dari rumah sakit, aku ingat banget itu. iya ya. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku susulin aja ke Starbucks gitu. Dia bilang udah nggak usah, nggak apa-apa. Enggak bener aku susulin. Ya udah akhirnya aku susulin. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol jadi deket, jadi temenan. Iya dari situ nanti kita insert deh foto pertama kita di Starbucks lagi. Oh iya ada ya. Bener. Ada, jadi waktu itu aku lagi skripsian nih. Iya benar. Lagi Iya skripsian. lagi Terus skripsian. ternyata nyambung. Dari situ tuh mulai teleponan. Iya. Gitu-gitu terus akhirnya main terus liburan bareng gitu-gitu deh, pokoknya nggak penting lah sama dia. Iya, sama Sania yang ngajak aku ke manajemen yang sekarang juga. Iya, soalnya dia pusing sama kerjaannya. Dia Iya. kan anaknya aku bisa ngerjain sendiri pada Ternyata kagak. enggak. Next. Next. Siapa? Kamu. Yang buat nih ada dari CZB_Ach. Yang buat betah temenan satu sama yang lain.
Nggak betah sih sebenarnya. Udah deh, tutup Bukan aja. betah, tapi lebih ke udah stuck gitu. Udah. Iya, soalnya kan Farhan temannya nggak banyak. Banyak tahu. Iya, nggak usah sedih, orang juga tahu gue bercanda. Nggak benar. Apa ya? Nyambung terus nggak judgmental satu sama lain. Ya, selain nggak judgmental juga ibaratnya cerita-cerita dari Farhan juga gue mau ceritain ke siapa? Cerita gue juga kayak gitu karena ya udah. Nggak, terus aku juga suka pertemanan kita membawa efek baik satu sama lain terlepas dari efek buruknya. Emang ada efek Enggak buruk? sih. Tapi efek baiknya itu misalnya kita belajar sifat yang baik dari satu sama lain. Kalau aku belajar dari Sania, itu sifat yang baiknya adalah yang selalu aku ingat dan selalu aku bilang ke dia, kalau misalnya dia ngelihat ada satu adegan atau satu kejadian nih di tempat umum yang buat orang lain mungkin jadi malu gitu ya. Misalnya ada satu orang tersandung terus jatuh gitu ya. Terus kan biasa kan kalau kita kan refleks ngeliatin gitu. Nah, Sania tuh selalu bilang, udah jangan diliatin gitu. Paling kalau memang misalnya mau dibantu. Tapi kalau misalnya nggak mau dibantu, jangan diliatin. Apapun itu yang selalu aku ingat sih dan aku terapkan. Dan kalau dia, sifat baik dari aku yang aku tahu adalah bersih-bersih. Nggak ada. Alah, ngaku aja lah. Anda lupa jam Alah. 11 malam. Ini jujur-jujuran aja nih, kan gue sering kalau main ke tempatnya dia atau main ke tempat gue kan bisa sampai malam banget atau bisa sampai pagi. Pernah waktu itu jam 11 malam ya. Kita kan logikanya sebagai manusia kan kita capek istirahat ya. Dia jam 11 malam lu ngapain? Nyapu. Nih asal kalian tahu, emang dia kan anaknya clean freak, tapi gara-gara dia gue jadi doyan bersih-bersih walaupun ya nggak juga. Tapi udah deh, nggak penting sebenarnya itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini yang paling sering ditanyain ya. Kalian pacaran nggak sih? Itu udah pertanyaannya banyak banget. Kita lebih ke majikan babu nggak sih? Jadi lu majikan gue yang babu gitu. Oh, makasih. Enggak, kalian pacaran Kak? Kagak? Enggak. Enggak. Dari awal ketemu sampai sekarang enggak. Ya enggak Cie. udah. Cie. Bangga gitu ya. Enggak, tapi emang enggak pacaran. Iya. Enggak mau aja kalau sama Farhan. Mungkin sama temennya gue mau. Terus ada yang nanya juga, Bercanda. tertarik nggak sih satu sama lain? Enggak. Enggak. Beneran enggak gitu. Aku sayang dan cinta sama Sania itu sebagai seorang saudara sih kalau aku bilang. I consider you as my family already gitu. Jadi gini ya, ini gue sekalian curhat sih. Apa? Jadi mungkin emang ya Farhan yang kayak ganteng, dokter, putih, cakep ya. Gue bisa radang loh. Nah, kayak gitu. Terus dia dekatnya sama gua, ya walaupun gue sering bilang gue cakep, gue ini gue itu gitu kan kalau di konten gue. Tapi pasti kan ada orang penilaiannya, ya udah muka gue kan standar ya. Siapa bilang? Gitu. Hah? Siapa bilang? Ada aja pasti. Iya. Nah, pas dekat sama dia emang banyak tuh hate comments yang masuk di DM gua. Maksud gua ya udah kan gua temenan sama dia aja. Kalau misalkan pada nggak terima, biasalah ini yang ininya Farhan pada nggak terima dekatnya sama Sania apa segala macam. Ya ampun, aneh banget tapi ya. Maksudnya Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kan gua nggak pacaran sama dia. Lu kalau mau ambil dia nggak apa-apa, gua ridho. Dia nggak repotin. Jadi lu pada nih kalau mau ngambil Farhan kayak aku mau sama dokter mau pacaran, ya udah ambil aja nggak apa-apa. Saya kan cuma sebagai teman. Jadi kalau mau ambil. Saya mah ridho. Jadi kalau misalkan emang nggak pacaran ya kagak. Oh, gue sering banget waktu itu dihina-hina kayak gue cuman buntelan kentut. Gue pernah dibilang kayak gitu, inget nggak waktu Iya, aku kayak sempat respon deh kalau Sania buntelan kentut, terus aku apa? Buntelan mencret. Oh, yang kayak gitu. Terus aku dibilang, gue waktu itu aku kan pernah dibilang aku Farhan. Ya ampun, itu aneh banget maksudnya sih. kayak ya udah gue sama dia cuman temenan kok, sampai katanya wah banyak deh cerita-cerita yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, gue cuman temenan kok sama dia. Yaudah. Tapi yang aku heran adalah karena aku juga sampai akhirnya nerima hate comment itu kan. Dan kenapa orang-orang itu melihat fisik itu sebagai salah satu indikator gitu loh, kalau misalnya orang harus berteman sama siapa gitu. Dan fisik itu kan subjektif gitu ya, maksudnya nggak semua orang yang dibilang cakep gitu di mata orang lain cakep, ngerti nggak sih gitu. Jadi kadang-kadang aku heran aja sih gitu dengan pemikirannya seperti itu. Cuman ya udahlah ya, kita kan nggak bisa ngontrol pemikiran orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita mau reaksinya seperti apa gitu. Jadi ya as long as we're both fine, kita akan move on dengan kehidupan kita. Tapi at some point jujur banget sedih karena ya udah
oh sempat ada yang ngomong kayak gini, kalian tuh beneran temenan, sampai ada yang ngomong kalian tuh beneran temenan apa cuman buat konten doang sih naik Oh iya, engagement. itu Nggak semua, menurut gue sih nggak semua konten creator tuh berdasarkan engagement. Gue emang beneran tulus temenan sama Farhan, tapi gue nggak tahu sih kalau Farhannya gitu. iya gue juga. Ya terus gue telepon lo malam-malam sampai nangis karena curhat sesuatu, itu apa? Nggak usah. Itu engagement konten Nggak kan usah enggak? Oh ya diceritain. enggak. Jadi Ya nggak, namanya nggak, ya. tapi emang jujur Farhan adalah tipikal orang yang sebenarnya tertutup banget. Ya. Gue juga nggak tahu tiba-tiba waktu awal-awal deket dia bisa sepercaya itu sama gue untuk kayak ngomong cerita ina itu gue juga nggak ngerti, tapi ya akhirnya Farhan jadi orang yang begini. Dulunya dia Kan orang kan kalau misalnya ngeliat kita dari luar kan hahaha hihi doang gitu ya. Mungkin kayak aku pribadi juga di di sosmed itu kayak hahaha hihi gitu. Tapi ya orang kan nggak tahu ya dalamnya. Kita kan punya masalah sendiri yang buat kita sedih, yang buat kita down gitu. Ya itulah aku datang ke dia karena aku merasa aku bisa percaya dia orangnya benar-benar nggak judgmental sama sekali dan mendengarkan gitu. I think you're really really good friend. Jadi ya udah gitu. I trust you a lot with that. sih. Jadi dan satu sih pesan yang pengen aku sampaikan adalah kita beda agama. Itu juga tiba-tiba nggak tahu kenapa dijadiin masalah gitu ya. Aku cuma pengen berharap bahwa perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, apapun itu ya background yang berbeda itu tidak menjadi alasan untuk seseorang tidak berteman gitu. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan aku ada hari raya gitu, kayak kemarin dia Natalan, dia ke rumah, tapi kan bukan berarti ya udah jalan silaturahmi, toh juga keluarga aku udah kenal dia. Dan bukan berarti akidah aku bakal turun atau tiba-tiba berubah gara-gara itu enggak gitu. Ya Jadi nggak tahu ya, pokoknya dia gitu, sampai tanteku semua keluargaku tuh kenal dia, mamaku juga kenal dia, jadi semua keluargaku tuh tahu dia. Bahkan kalau misalkan kumpul keluarga sekarang ditanya, Farhan apa kabar? Tolong, kan ya keluarganya saya. Kenapa yang ditanya dia? Iya. Kayak gitu sih. Oke, Markilan. Apa? Mari kita lanjut. Jelek. Meilani Teresia Magdalena. Awal kenal di mana? Pasangan kalian jealous nggak lihat kalian atau sebaliknya? Awal kenal di mana tadi udah jawab. Iya. Nah, sekarang ini lucu nih, pasangan jealous nggak lihat kalian atau sebaliknya? Kan yang udah punya pacar kan aku. Iya, kan kamu yang punya pacar gimana? Sekarang, jadi tuh ceritanya gini, gengs. Pacar aku. Jadi pacar gua sama gua kan LDR-an ya kan. Nah, sampai suatu saat dia ini lagi datang ke Jakarta, pacar gua, karena kakaknya mau nikah. Nah, pasti kan gua sama pacar gua mulu dong, sama laki gua mulu ya kan. Nah, biasanya gua tiap hari kontak dia atau dia tiap hari kontak gue. Udah mulai nggak ada tuh sampai suatu saat mau wisuda. Mau wisuda, Farhan itu nggak bisa datang ke wisuda gue karena awalnya dia bilang dia bisa datang. Nah, pas di hari H dia bilang, "Bi, maaf ya." Jujur manggilnya baby, ini jujur banget deh. Iya. Bi, maaf ya, kagak bisa datang nih gue. Kenapa? Sakit. Oh, oke. Nah, itu dia ngechat gue jam 10.59. Gue masih inget. Jam 10.59 itu kondisinya gue habis make upan, habis rapi-rapi sama nyokap gue. Pokoknya habis mau berangkat wisuda dan juga nyokap gue belum swab antigen. Jadi gue harus nemenin nyokap gue dulu, apa segala macam dulu. Gue cuma jawab oke doang. Udah sampai udah kelar wisuda, yang datang tuh manajer kita berdua yang datang ke wisuda gue. Udah, gue juga dia ngucapin, gue repost. Abis itu udah kan, bener-bener dah, ya udah blast gitu. Dan abis itu kan gue main lagi sama pacar gue. Nggak main lagi, besokannya apa gimana gitu, gue lupa. Pokoknya akhirnya gue pacaran, terus gue udah jujur agak lupa. Tiba-tiba dia ngechat gue, "Bi," gitu kan. "Is everything okay? Kalau ini silent treatment, please let me know and take your time ya." Lu kenapa, Ce? Nggak bisa kamu diemin aku. Enggak, nggak diemin. Emang riwel, gue lagi make upan wisuda gitu-gitu. Terus ternyata, gue dapet nih omongan dari manajer gue. Neng, dia cerita tahu sama gue. Kenapa? Iya, ngerasa katanya lu udah mulai jauh. Hah? Gue gituin kan. Kenapa emang? Iya, pokoknya dia ceritain semenjak kamu punya pacar, jadi dia ngerasa kosong katanya. Biasanya ada yang gangguin, sekarang udah enggak. Katanya lebih sepi gitu-gitu. Padahal kalau ketemu gue dihina-hina gue sama dia. Tapi kalau gue lagi kagak ada, baru gue dicariin. Emang berarti kan sebenarnya ada yang nyimpen perasaan kan? Enggak, maksudnya kan nggak pengen kehilangan temen gitu ya kan. Ya nggak kehilangan juga Nggak sih sebenarnya. Cuman kayak kehilangan ininya kali ya. Momennya aja. Vibe Sanianya gitu ya kali ya.
Ih, padahal kalau misalkan gue ada, gue dihina-hina. Astagfirullah, Terus gua enggak loh. dibully. Mana ada. Gue tuh tertindas tau guys sebenarnya. Ya ampun, Sania itu kalau misalnya datang aku beliin ayam bakar, aku kasih minuman air kelapa. Aja udah kayak sesajen. Ayam bakar kelapa, sedap. Tadi pertanyaannya apa? Jealous ya? Jealous Ya jealous. awal. Iya, tapi sekarang udah mulai ngerti sih. Ya udah gitu kayak. Iya. Ya. Nggak tahu juga gue LDRan aja kayak emang kalau laki gue lagi datang ke Jakarta ya udah gue sama laki gue. Iya. Kenapa sih? Lanjut. Apakah akan ada project bareng? Pengen lihat kalian mukbang challenge. Oh iya, bikin parodi layangan putus. Ini orang pada bilang tahu bikin parodi layangan putus. Layangan nyangkut kalau sama lu tau nggak lu? Enggak, layangan robek gak sih? Ingat yang waktu Indosiar itu yang kita bikin konten? Oh iya, jadi dulu tuh aku juga sempet sama Sania, aku dimintain, tapi nggak tahu itu scam atau enggak ya. Soalnya sampai sekarang pertama nggak ada feedbacknya. Soalnya manajer kita tuh pernah bilang ternyata banyak korban yang kayak gitu. Jadi mereka disuruh acting gitu di depan, tapi videonya disimpan sama si orangnya itu. Ih, Najong. Tapi nggak tahu tuh, Najong. tapi nggak tahu tuh beneran atau enggak, karena aku sempat dimintain kayak untuk satu mini series kayak gitu, terus dia si produsernya tuh atau misalnya kayak rekruternya ini minta untuk acting di depan kamera. Jadi aku minta bantuan Sania karena skripnya udah dikasih. Ternyata udah dikirim nggak ada feedback sama sekali sampai sekarang gitu. Tapi nggak tahu sih itu beneran Fix atau itu enggak. dijual di Takut web. banget sumpah. Kita berdua ada loh dalam itu. Enggak ya, cuma aku doang ya? Iya, cuma aku doang. Iya, cuman kamu doang mampus, paling mampus. Wah, udah fix banget itu udah dijual. Enggak. Tapi untuk mukbang challenge, iya jadi di YouTube kita yang nggak tahu bakal berkembang atau enggak ini, semoga kalian mendukung. Ya kita pengen sih ada challenge dan yang lain-lainnya. Ya something fun lah, karena kan kebetulan saya kerjaannya ngelihat edukasi mulu gitu ya, terus nyari materi mulu untuk edukasi kesehatan. Sania juga kerjaannya edukasi parenting, terus dia juga sering banget Saham. makeup. Waduh, takut banget. Iya kan aku Oh, konten kamu gue udah businesswoman ya? Iya, jadi lebih ke saham, terus juga parenting, terus juga Sumpah diet pas dia tips. bilang awal parenting aku udah percaya. Oh iya parenting. Beneran? Enggak kan? Itulah makanya mikir. Ya gitulah intinya YouTube ini kita pengen buat merilis ketegangan kehidupan gitu. Oke, lanjut. Ini dari DNSTFC. Susah banget namanya heran gue. Kalian kalau berantem paling lama berapa hari? Itu ada cerita lucu juga sih tentang itu. Jawab. Oh iya. Lu yang bikin peraturannya. Jadi Ini konyol, sebenarnya Ini konyol. nggak masuk akal. Cuman ini karena seorang Farhan aja yang bikin, jadi gue nurut. jadi aku sempat berantem sama Sania sekali gara-gara kamu stres kerjaan gak sih? Yang mana? Yang pas kita di Bali, yang di rumah sakit, inget Oh. nggak? Oh. Jadi di rumah sakit di Bali kita mau antigen untuk pulang ke Jakarta. Sania lagi stres kerjaan dan di depan orang banyak ya di rumah sakit itu aku bilang ada apa, kenapa gitu. Terus tiba-tiba dia kayak yang udahlah gitu. Beneran ditepis, sumpah. Beneran ditepis tangannya gitu kan. Udahlah, aku kayak hah? Aku salah apa gitu kan. Terus kita baru Udah deh, malu diceritain. kita kenalnya baru 4-5 bulan sih pada saat itu. Jadi belum mengenal satu sama lain deket banget nih. Maksudnya kayak belum tahu bahwa ternyata kalau misalnya satu yang stres kayak gitu tuh reaksinya gitu. Terus aku kan kayak tiba-tiba ke bawah suasana, aku jadi ngambek gitu ya. Najis banget sumpah demi. Terus pas kita di mobil, kan aku yang bawa mobil kan, Sania duduk di belakang. Tiba-tiba Sania nangis gitu. Nangisnya udah bercampur nih, bukan karena yang tadi doang, karena kerjaan lah segala macem banyak banget lah. Pokoknya lagi stres, ya nggak sih? Nggak. Terus abis itu aku nggak tega kan, aku nggak tega. Terus akhirnya aku aku rangkul, terus aku bilang ya udah sabar gitu. I'm sorry gitu kalau misalnya aku juga ada salah. Dan akhirnya semenjak itu aku buat peraturan sama dia, ya udah gini aja. Sekarang kalau misalnya kita berantem atau kita ada konflik, nggak boleh lebih dari 20 menit. Jadi kalau misalnya 20 menit kita udah berantem atau kita diem-dieman karena sesuatu, kita harus saling baikan lagi. Gue nggak tahu ya itu dia dapat ilham dari mana bikin peraturan kayak gitu. Tapi itu ada. Works nggak? Iya. Karena ya itu makanya yang kemarin ketika aku kayak ngerasa Sania tiba-tiba diemin padahal dia sebenarnya lagi sibuk, aku langsung WhatsApp gitu, aku bilang, is this a silent treatment gitu. Karena aku pengen mencairkan suasana, jangan sampai kalau ada ketegangan kita kayak perang dingin gitu. Ternyata enggak, ternyata cuma akunya aja yang pada saat itu baper gitu.
Iya karena kaget, karena kan selama ini kan saya menjomblo, ujung-ujungnya sama dia, terus tiba-tiba. Tapi ya itu, jadi pokoknya sekarang kalau misalnya ada masalah, 15-20 menit itu waktu yang terlama untuk kita boleh berantem, terus setelah itu harus baikan lagi. Sebenarnya gue juga kagak ngerti. Tapi kita jarang sih berantem. Iya, nggak sebenarnya kita tuh selama ini berantemnya nggak penting dan Iya. ya udah nggak sih. Iya benar-benar. Mungkin kalian juga bisa terapkan di rumah sama teman-teman kalian sih. Next ya. Aku ya. Ini dari Papi Pum. Siapa yang paling rese, paling usil, paling bawel? Udah pasti lah, siapa lagi? Emang iya? Iyalah. Hah, kagak. Kamu kan yang paling usil, paling Kagak bawel. Ada. Kagak ada orang gue tutur kata gue baik. Wah, waduh. Nggak pernah gue ngomong Kebohongan kasar. terbesar abad 22. Enggak. 21. Enggak, jadi gue nggak pernah gue ngomong kasar ya nggak ada. Ada? Ya nggak? Tuh, Ya, ada iya. nyaur tuh di dalam tuh. Enggak, emang katanya tuh gue tuh nggak pernah usil gue. Nat, tolong dong Nat. Luruskan ini. Enggak, gue tuh nggak. Kebohongan ini. Ih, gue kagak pernah rese, gue nggak pernah usil. Aduh, ya ampun. Enggak, gue nggak pernah. Itu kan, iya dia memang paling sempurna sih di dunia ini. Tutur kata gue baik, Sumpah. gue sopan, gue santun, gue tuh diajarin well mannered sama Enggak, tapi mamanya Sania bener-bener top banget. Kalau mamanya Sania masalah tutur kata yang baik, ngomong itu sambil senyum. Aduh, aku kalau mamanya Sania jatuh cinta deh. Anaknya, tante, kalau tante nonton ini, Ada deh. Ada deh. I'm speechless. Tapi emangnya Berisik banget, sumpah, berisik banget. Tapi itulah yang membuat seorang Sania adalah Sania. Udah gitu aja sih. banget, tapi kalau gue yang hilang kayak ada sepi. Itu kan gak usah sok-sokan. Iya, tapi yang paling bawel ya dia. Aku usil kadang-kadang sih. Aku tuh lebih ke kalem, jaga image. Terus aku juga lebih ke yang apa ya? Yang kalau misalnya ada yang salah aku yang benerin gitu. Dua-duanya sama-sama bawel kok kalau waktunya datang. Dia kalau lagi diem ya diem. Oh, ini. Dia kalau lagi diem keselin banget sih sebenarnya. Nah, bedanya gitu. Gue bawel iya, tapi kalau udah sekalinya diem, Males kayak aku tuh kalau dia diem ya udahlah biar aja lah dia diem sebentar gitu, butuh waktu kayaknya ini gue orang kayak gitu. gue kalau jadi dia ya, gue kalau ngeliat diri gue diem juga najis nih, pengen gue tampol bacot deh. Karena kan kadang-kadang kan dia kan kerjaannya komedi mulu nih ya nggak. Terus nanti kalau udah capek ngelawak itu diem tuh kayak bete tiba-tiba. Iya, gue bisa tiba-tiba Kadang-kadang bete. kayak iya kadang-kadang kita kayak kenapa gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus aku sama Ginza ya manajer kita kayak udahlah biarin aja, dia pasti lagi bete, dia lagi capek ngelawak gitu, biarin aja udah. Ntar udah berapa lama nih, misalnya 30 menit, ceria lagi tuh. Datang lagi badutnya. Ya, tau lah kondisinya seperti apa. Tapi memang ngelawak capek kan, kalau misalnya Sebenarnya kalau harus ada. dibilang ngelawak, nggak, karena gue nggak pernah bilang diri gue pelawak, itu yang pertama. Enggak, tapi dia memang lucu kan. Tapi emang gue lucu kan dibanding. Iya, ya udah lanjut. Ini pertanyaannya mungkin Sania bisa jawab. Cara nggak males kerjain skripsi tuh gimana? Wah, timpang banget ya pertanyaannya dari tadi ya. Ini pertanyaan serius nih. Bisa nggak Sania jadi orang yang serius? Cara nggak males ngerjain skripsi? Coba kasih tips sama yang nanya nih. Dari Ami I-nya ada 3, _9559. Kalau gue pribadi, ini karena gini, gue tuh gue mau flexing, boleh nggak? Boleh, Kayak yang boleh, bilang boleh. nih, kan Iya. flexing. Flexing tuh bahasa gaul, show off, Pamer. pamer. Nah, nggak, kalau gue pribadi kan gue emang bukan keluarga kaya ya, to be honest, tapi makanya kenapa gue bisa kuliah di LSPR juga itu gue udah pernah ceritain, gue menang door prize motor Bi. Ah, serius? Aku aja baru tahu. Beneran? Iya, kamu nggak tahu ya? Sumpah? Iya. Jadi kamu menang motor, kamu jual? Iya. Terus, wow, oke. Enggak, I have to applaud that. Benar, itu salah satu strategi yang bagus sih sebenarnya. Ini bukan strategi. Itu pemikiran yang oke menurut aku. Bukan kamu yang buat strateginya. Nggak, apa? Ya udah. Back to the topic dulu. Nah, Oke, intinya Sania di LSPR karena jual Swasta, motor. jual motor door prize iya, itu iya. dan tiba-tiba asuransi cair. Jadi ibaratnya gue bukan orang kaya, makanya gue harus lulus tepat waktu biar gue nggak bayar lagi. Oke, jadi itu bayarnya di awal semua. Enggak, jadi kan kalau misalkan kita ngulang berapa semester kan bayar lagi. Oh iya, benar. Daripada bayar, Iya, gue mendingan tetap harus Iya. bikin skripsi tepat waktu dan harus. Terus apa nih tipsnya? Cara biar nggak males? Ya itu. Mindsetnya iya, biar gue, enggak, soalnya gini, gue bukan benci sama dosen, tapi gue benci sama mata kuliahnya. Daripada gue mesti ngulang dana extend, dan gue kayak 4 enak ya. Iya.
Jadi gue harus kelarin cepat dan harus nilai gue bagus biar gue nggak ketemu dengan dosen yang sama, ibaratnya gitu, dengan mata kuliah yang sama. Bukan dosennya tapi mata kuliahnya. Apa segala macam. Pokoknya harus, ya tipsnya itu main, kalau kata ini ya, yang di webinar seminar, it's all about mindset. Jadi diganti mindsetnya. Iya. Oke. Terima kasih. Kenapa? Sania Teguh. Iya, emang gitu. Tapi aku ngerjain skripsi itu tahun 2016. Udah lama banget sih, 5 tahun yang lalu. Iya, dia ngerjain skripsi 2016 di saat aku masih SMA kelas 2. Dan aku pada saat itu jujur juga pasti males awal-awal, karena yang buat males itu adalah ketakutan. Nggak tahu kenapa, takut nggak bisa nyelesain dan takut nggak punya ilmunya gitu. Cuman ketika udah dimulai, nggak tahu kenapa jadi lancar aja gitu. Jadi mungkin kayak tips dari aku, coba dimulai dulu aja. Dan iya nggak sih? Dimulai dan tanya ke temen atau misalnya ke orang yang memang udah berpengalaman buat kasih tips atau bantuan. Tapi bukan dikerjain ya, terus kalian nggak baca materinya. Tiba-tiba aku soalnya sempat ada ngeliat video di TikTok, dia lagi sidang sama dosennya skripsi. Dia nggak bisa jawab satupun, bahkan kayak judul aja, kenapa kamu ambil judul ini, dia nggak tahu kenapa dia ambil judul itu. Ternyata memang skripsinya karena joki gitu. Jadi jangan kayak gitu. Dah gitu deh, kamu deh lanjut. Deskripsiin Kasania pas marah dok dari delia.octav. Deskripsiin Kasania. Impersonate dong. Kan temenan udah lama, kita kayak baru kemarin. Gimana ya? Kan Sania kemarin, ya paling yang pas di Bali itu kan? Yang pas di rumah. Cuma di Bali, misalkan kayak di sini. Kapan kamu marah di sini ya? Pernah. Yang kapan? Pokoknya diem, gue kalau marah gue diem dong kayak. Dia kalau marah, dia nggak marah sih, dia bete. Dia betenya itu karena nggak tahu ya. Emang pernah bete karena aku yang menyebabkan gitu? Enggak kan? Rata-rata betenya karena kerjaan, karena... Iya, tapi sasaran ngambeknya ya dia. Kalau misalnya Sania lagi marah, ya kalau kemarin, kalau misalnya kayak di Bali itu kayak, udahlah gitu. Ya itu kita nggak pernah lupa kayak, udah ya gitu. mas, aku nggak mau disentuh. Gitu. Bahkan nggak disentuh aja kayak, udahlah gitu. Iya, padahal itu cuma inisiatif nih. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, gue kayak, udah. Dia emang lebih... Nggak. Dia kalau marah atau bete, diem, cepir. terus tiba-tiba tidur. Iya? Di mobil gitu tuh. Gitu, nggak berapa lama udah tidur. Terus bangun-bangun udah ceria lagi. Next. Nih. Ini Apa? nih. Udah siap nikah belum? Nah itu tuh. Itu sering banget tuh ditanyain sebenarnya. Ini buat siapa, Sania ya? Buat kita berdua. Oh iya. Kak udah siap nikah belum tahun ini? Aku udah siap tapi belum dikasih jodoh sama Dari Allah. siapa? Dari Restu Hermani. Dari Restu Hermawati. Kak udah siap nikah belum tahun ini? Aku udah siap tapi udah aku belum. baca tadi pertanyaannya. Ya. Aku pribadi, ini pertanyaan yang susah. Gini, aku pribadi sebenarnya kayak sampai sejauh ini belum terlalu serius memikirkan untuk menikah. Jadi kayak belum menaruh pikirannya atau fokusnya di situ gitu. Jadi nggak pernah ambil pusing gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dibilang udah siap nikah atau belum, ya jawabannya bukan dua-duanya, karena memang aku belum fokus aja ke situ. Nggak tahu kapan, nggak tahu siapa orangnya. Sejauh ini udah aku kayak fokus ke present day, ke hidup aku yang sekarang. Aku lagi ngambil S2 di MBA. Aku juga lagi meniti karir dan lagi kerja sambil kerja gitu. Jadi gitu sih kalau aku, nggak ada preferensi yang gimana-gimana. Kalau Sania? Nikah mah pengen, siapnya mah kagak. Nggak mau ntar ya. Nikah aku juga masih muda, masih 22. I'm feeling 22. Iya kan kamu yang udah tua. Iya. Iya iyalah. Enggak lah, kita kan cuma beda setahun. Jadi Sania tahun ini 22, aku 23. Oke, next. Nih, dari Salwa BDL. Kak Farhan sering ngomel soal kesehatan gitu nggak ke Kak Sania, kayak makan, jam tidur gitu? Enggak. Soalnya yang sering ngajakin aku makan aneh-aneh dia. Enggak, aku cuma satu aja marah sama Sania. Kalau dia habis makan terus dia langsung rebahan. Itu pernah aku marahin kan? Itu. Iya kan? Tapi itu manusiawi. Enggak.
Jangan rebahan aku bilang gitu kan. Ya udah, aku sikap lilin. Kan nggak boleh rebahan. Sikap lilin gimana? Itulah gengs, makanya pentingnya imunisasi sejak kecil. Karena sebenarnya gini, Farhan tuh dokter doang. Sikap lilin itu apa sih? Apa? Contohin. Ribet banget gue mesti disuruh sikap lilin. Gini, Aldo contohin dong. Pertanyaan terakhir adalah dari kurang ajar ya. Dari Anita_IPS. Wih, IPS deh. Oh iya. Spill kebiasaan bobrok kalian masing-masing. Nggak ada kebiasaan bobrok karena menurutku dia biasa aja, tapi dia tidak bisa membedakan mana E dan mana E. Dia nggak bisa bedain. Contoh misalkan dia nggak bisa bedain K dan E. Yang mana nih? Dua-dua. Oke, contoh. E, sama K, sama T dan DT. Dia nggak bisa. Jadi misalkan, aneh banget sumpah orang begini. Kan kita kalau ngomong, Dok, lu kalau ngomong muak apa, Dok? Muak kan? Kalau dia muak. Jadi dia nggak bisa. Dia tuh nggak bisa. Dia nggak bisa bedain. Itulah blow on-nya dia. Jadi dia nggak bisa bedain muak. Terus juga misalkan kayak tadi yang E sama E apa? Merek. Apa? Oh iya. Merek. Maret. Nah, kalau Maret kan, kalau dia Maret, ya kan. Terus dia misalkan perut. Nih kalau tadi lo dengar dia cara ngomong perutnya dia, kalau kita kan perut T kan. Kalau dia perut gitu loh, pakai D kayak gitu, perut. Ya mungkin ini kan terpengaruh karena aku kan orang Medan. Jadi kan aku dari SD sampai SMA di Medan. Nggak ada. Jadi di Medan itu kalau misalnya K itu belakangnya pakai koma atas gitu loh. Jadi muak jadi muak gitu. Iya, tapi coba deh, semua orang Medan yang nonton video ini pasti setuju sama aku. Nggak, emang ada mereka ngomong perut jadinya perut. Itu nggak tahu sih kalau gitu. Nggak ada. Maksud aku yang belakangnya K sama kayak yang koma atas gitu. Kalau Sania itu bobroknya adalah... Enggak, emang sehari-harinya begitu. Ya memang bobrok sih. Nggak tahu, nggak ada yang spesifik sih ya. Yang nggak ada adabnya, nggak ada ya adabnya. cuman belak-belakan aja orangnya. Ya udah gitu, pokoknya itu adalah pertanyaan terakhir. Yep. Terima kasih banyak yang udah Thank you. nonton. Kalau mau subscribe Iya kayak ini dong, youtuber yang udah terkenal. Jangan lupa. Nggak ada, gue nggak ada mau maksa tuh orang-orang. Ya, kalau nggak mau usah. subscribe ya subscribe. Kalau nggak ya udah gitu. Mau komen silahkan, nggak juga. Tahu, kalau mau share juga nggak apa-apa. Kalau ya pokoknya semoga terhibur aja. Aku sama Sania berharap pokoknya kedepannya bakal banyak video-video lain yang bakal kita buat sih. Iya, asal jangan video porno ya. Takut banget. Takut banget, Iya. jujur. Thank you so much. Semoga hari kalian menyenangkan dan see you. Ya, dadah. Bye. Love gini. Oh iya. Jijik. Dadah. Yeay.